Saudara-saudara, mari kita buka firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 10. Firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal 10, ayat 1-5, ayat 11, 14, dan 15. Saya akan bacakan buat saudara, saudara menyimak dengan teliti. Injil Yohanes pasal 10, ayat 1. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntun keluar. Jika semua domba-domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malahan mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Amin. Demikian firman Tuhan kita baca, saudara sekalian. Mari kita berdoa sebentar. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Tuhan Roh Kudus bekerja, menerjemahkan firman ke dalam bahasa yang boleh kami mengerti, supaya setiap kami ketika mendengar penguraian firman, kami menerima berkat kekuatan dari Tuhan dalam menjalani hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, pelan-pelan kita khotbahnya step by step, saudaraku ya. Jadi saudara bisa menikmati, ikut memikirkan, dan hati saudara bergerak ke arah tujuan khotbah hari ini, saudaraku. COVID sudah hampir 1 tahun, saudara sekalian. Jadi COVID itu dari Maret ganasnya, saudaraku ya. Sekarang kan bulan 11. Kira-kira 9 sampai 10 bulan, saudaraku, kira-kira seperti itu ya. Nah, dalam perjalanan ganasnya COVID sampai hari ini, saudaraku, di dalam setiap diri kita itu masing-masing pergumulannya menjadi berbeda-beda, saudara sekalian. Nah, ini untuk mengawali khotbah dibutuhkan kejujuran kita, saudaraku, karena khotbah ini akan menjadi berkat buat saudara ketika saudara merasakan dalam kejujuran yang saudara alami itu apa, saudaraku. Banyak di antara kita dalam sekian 9 sampai 10 bulan itu mulai mengeluh banyak hal, saudaraku. Kok begini ya? Kok bisa begini ya, Pak ya? Sepertinya Tuhan kok tidak turun tangan ya? Apa yang saya lakukan selama ini dalam 8-9 bulan ini habis loh, Pak, begitu. Yang saya rintis selama 10 tahun lebih itu harus saya relakan lenyap begitu aja, Pak, karena tidak bisa dipertahankan lagi. Kalau dipertahankan pasti akan membutuhkan modal besar. Dalam kondisi gini tidak memungkinkan. Kok kelihatannya Tuhan tidak menolong dalam momen-momen yang penting ya, Pak ya? Nah, saudara, pertanyaan-pertanyaan seperti itu ada di hati kita loh, saudaraku. Harus jujur kita akui. Baik mungkin itu masalah family, yang tiba-tiba ya ada di antara keluarga dekat kita kena COVID, akhirnya sakit parah atau meninggal. Kita mempertanyakan itu. Ada juga di antara kita, saudaraku, mungkin situasi yang sudah nggak bagus begini, bisnis menjadi jelek, pekerjaan menjadi terancam, banyak hal itu bisa menimbulkan emosional cukup tinggi, saudaraku. Sehingga dalam family pun keharmonisan itu bisa terganggu, saudaraku, begitu. Tanpa kita sadari. Jadi ada jemaat yang ngomong, Pak, dalam COVID ini istri saya itu suaranya nadanya tinggi terus, Pak, begitu. Nyala terus dia, Pak, begitu. Ya, kayak dogi dia nyalanya, Pak. Saya jadi pusing. Mau ribut nggak enak, tapi dikit-dikit dia nyala, dikit-dikit dia nyala. Gara-gara COVID ini, Pak, begitu. Istri saya jadi dia punya tensi tinggi ini, Pak, begitu. Nah, saudara sekalian, waktu kita mempertanyakan hal seperti itu, tanpa kita sadari kita mulai meragukan Tuhan, saudaraku, begitu. Kok Tuhan tidak tolong saya ya? Kok Tuhan tidak buat seperti yang seperti dulu ya? Ini sudah, doa pun sudah loh ini Tuhan. Sudah cukup lama loh gitu. Ya, apa yang ada pada kami ini
sudah kayaknya mendekati batas kemampuan ini Tuhan, begitu. Kalau sampai bertahan 6 bulan, setahun ke depan, kayaknya kami kolaps semua di Tuhan. Kadang-kadang berkesan mulai timbul bersungut-sungut, saudaraku. Kalau mau jujur, waktu gereja mengharuskan kita berdoa, mungkin doa pagi, subuh. Kayaknya kita bangunnya cukup malas, saudaraku. Karena waktu kita doa itu rasanya mulut itu hambar, begitu. Apa yang didoakan, setelah itu kenyataannya memang begitu aja, gitu. Didoakan selama 8-9 bulan itu, ya begitu-gitu. Jadi sepertinya sampai lalu aja, gitu. Rasanya untuk berlutut pun seperti kita setengah hati, saudaraku. Yang kita doakan tidak menjadi kenyataan, begitu. Apa Tuhan dengar doa saya, begitu. Ditambah dengan banyak hal yang kita hadapi, yaitu menjadi suatu bagian-bagian menambah kita punya pertanyaan tambah banyak kepada Tuhan, gitu. Apalagi tengah-tengah masa seperti itu, kita sakit, saudaraku, begitu. Sakit yang berbahaya. Kalau sakit COVID, nggak usah ngomong lagi, pasti menakutkan, saudaraku ya. Sakit berbahaya, ini, itu. Karena kalau sakit, masuk ke rumah sakit, kalau panas, ya nanti bisa dibilang COVID, saudaraku, begitu. Atau ada orang tua kita yang sudah tua, kan cukup berisiko kalau sampai dia sakit, gitu, saudaraku ya. Pertanyaan itu menghantui kita dalam beberapa bulan ini loh, saudaraku. Dan tidak terbatas kepada siapapun, saudaraku ya. Yang namanya saudara seorang pengusaha besar, pergumulannya pasti besar. Ya, perputaran uangnya pasti besar. Resikonya membesar, saudaraku. Ya. Untuk kita-kita yang saudara menengah, sama. Resikonya juga menengah, karena permainan menengah. Untuk orang-orang yang kerja, sama juga resikonya. Karena memang penghasilannya seperti itu. Terancam juga, saudaraku. Jadi dari semua level, saudaraku, kita mengalami hal yang sama. Tanpa kita sadari, waktu duduk mungkin sulit untuk keluar, ya, bekerja dari rumah, apalagi dengar COVID makin mengganas kembali, saudaraku. Kita mulai bertanya-tanya, Tuhan kamu peduli nggak sama kami? Gitu. Kami kan anak-anak Tuhan, gitu. Kami kan diselamatkan sama Tuhan, begitu. Tuhan kan mati untuk kami, begitu. Tapi Tuhan kok nggak pelihara ya dalam keadaan seperti ini? Wah, pertanyaan ini timbul, saudaraku. Jujur ya, saya tidak bisa mendalami yang saudara alami itu apa saja, karena saya kan bukan Tuhan. Tapi dengan kalimat seperti itu bisa mengena ke hati saudara. Saudara akan mikir, iya saya tanya gitu loh Pak, begitu. Tapi kasusnya beda. Yang penting punya hati mulai mempertanyakan itu, saudaraku, begitu. Nah, untuk khotbah hari ini, saudaraku, dengan konteks yang begitu luas, saudaraku, sebagai orang percaya, kita mempertaruhkan 3 hal dalam hidup kita yang sangat utama seorang Kristen itu dipertaruhkan, saudaraku. Yang pertama adalah kita punya iman kepada Yesus, saudaraku. Begitu, itu yang pertama. Yang kedua adalah selama ini firman Tuhan yang kita pelajari ini yang sudah membentuk cara berpikir kita. Itu saya kasih istilahnya Christian worldview. Cara pandang kita, cara pandang Kristiani terhadap semua problem yang kita hadapi. Yang ketiga adalah kita punya intimasi with God, kedekatan kita dengan Tuhan. 3 hal itu dipertaruhkan dalam konteks sekarang ini, saudaraku. Nah, kalau kita mau jujur, kita lihat yuk, banyak yang hancur, saudaraku. Mana intim lagi dia sama Tuhan? Omong kosong lah itu, Pak. Ya. Jadi orang Kristen, udah keadaan begini, saya mau dagang yang sedikit tidak benar supaya bisa cuan, nggak boleh. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, dosa ini, itu dosa-dosa nantilah. Yang penting saya bisa hidup dulu. Palasan yang paling bagus, anak istri bisa makan dulu, ini, itu. Padahal nggak usah harus kerja begitu pun masih makan, saudaraku. Begitu. Nah, intim dengan Tuhan menjadi retak karena demikian. Satu. Yang kedua, yang beriman kepada Tuhan Yesus, saudaraku, menjadi mulai rapuh imannya. Begitu. Artinya, kan dulu Tuhan jaga saya. Kenapa enggak sekarang ya? Kan Tuhan bilang Tuhan Allah yang mencukupkan. Kok sekarang kurang sekali? Begitu. Jadi imannya mulai goyang, saudaraku. Nah, yang namanya Christian worldview, cara pandangnya, dia mulai melihat bentuk-bentuk yang lain. Begitu. Sepertinya Tuhan tak peduli. Muncullah menggerutu mulai. Muncul mulai menggerutu ini, itu, saudaraku. Nah, 3 hal itu menjadi bergoncang dalam hidup orang percaya, saudaraku. Begitu. Maka hari ini, kalau khotbahnya tentang konsep gembala dan domba, saudaraku. Berapa kali saya menjelaskan bahwa untuk apa sih Tuhan sampai memberikan cara seperti ini
dia diumpamakan sebagai gembala, kita diumpamakan sebagai domba. Apa keunikannya begitu, saudaraku? Kenapa pilih binatang domba, saudaraku? Begitu. Kenapa pilih profesi sebagai gembala? Kenapa seperti itu? Pasti ada maksud Tuhan yang mau diajarkan kita untuk turun-temurun generasi orang Kristen. Kan demikian, saudaraku, kan? Sebenarnya gembala domba itu adalah budaya pada zaman Israel, saudaraku. Yaitu orang-orang Israel itu kerjaan majoritinya itu gembala, saudaraku. Jadi mereka tahu sekali tugas gembala itu apa. Menjaga domba, merawat domba, dibawa makan, diajak jalan, dijaga, selesai antar pulang kandang, dihitung lagi, nggak boleh ada yang kurang, yang hilang dicari, begitu. Jadi itu kerjaan sehari-hari daripada majority daripada umat Israel. Maka Tuhan menyimpan kebenaran itu lewat perumpamaan seperti itu. Akulah gembala yang baik, engkaulah domba-dombaku. Orang Israel langsung understood, karena itu profesi mereka sebagian besar, saudaraku, begitu. Nah, kenapa harus gembala, kenapa harus domba? Kalau kita teliti, domba itu adalah binatang yang paling lemah, saudaraku. Self-protection-nya nggak ada. Ya. Binatang-binatang lain punya racun, loh. Punya duri, saudaraku. Punya taring yang tajam. Punya banyak senjata pertahanannya. Domba nggak ada, saudaraku. Mata domba itu rabun, saudaraku. Dia tidak bisa lihat jauh. Kalau dia ditinggalin, dia maka harus ada gembala. Kalau dia nggak ngikut dari belakang, sebentar dia sudah belok kiri tuh domba itu, saudaraku. Begitu domba modelnya. Jadi domba adalah salah satu binatang yang self-defense-nya, daya pertahanannya paling lemah. Dia tidak punya senjata yang tajam yang bisa menjaga dirinya. Kedua, dia punya bulu dipotong, diambil orang, dia diam aja kok, saudaraku. Dia punya tanduk pun kecil, tidak tajam, saudaraku. Begitu. Matanya tidak awas, dia bukan mata serigala. Dia lihatnya rabun kok, itu domba, saudaraku. Nah, Tuhan mengumpamakan kita seperti itu, saudaraku, untuk mengajar kita sebenarnya, kita sebagai orang-orang Kristen, saudaraku, banyak hal yang kita tidak tahu sebenarnya, saudaraku, begitu. Nah, maka kita butuh gembala. Gembala itu tahu semua. Kapan dia harus jaga, kapan dia harus pelihara, kapan dia harus perhatikan, kapan dibawa ke air yang tenang, kapan gada tongkat gembala itu harus melindungi dari hal yang berbahaya, saudaraku. Jadi, dua poin ini klop, saudaraku. Satu tinggal jalan ikut belakang, satu melindungi, menjaga, saudaraku. Ya, bahkan dia menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Nah, sebenarnya Yesus berkata, akulah gembala yang baik, engkau dombaku, itu sangat kuat loh, saudaraku. Sangat kuat sekali. Tapi praktek perjalanan hidup kita dengan mengerti firman seperti ini, cara mempraktekkannya berbeda-beda karena dipertaruhkan Christian worldview, faith in Christ, dan intimasi with God-nya tidak sama, saudaraku. Artinya, cara bangunnya, pembentukannya sekuat apa, itu tergantung kita masing-masing, saudaraku. Begitu. Kok aku susah ya, Pak? Katanya Tuhan gembala, dia jaga kita. Kok aku susah ya, Pak? Kok aku kena penyakit? Kok modalku untuk dagang pun sudah nggak ada, Pak? Kenapa cicilanku, ya, angsuran di bank itu semua macet ya, Pak? Karena aku pun tidak pernah lalai loh, Pak, untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Apa Tuhan tidak peduli saya lagi ya, Pak? Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, konsep yang jelas tentang gembala dan domba adalah, saudaraku, Tuhan itu tidak menjanjikan domba itu tidak boleh sakit, loh, saudaraku. Coba simak pelan-pelan. Iya kan? Ada domba yang sakit, dia rawat. Ada domba terluka, dia balut. Ada domba yang terhilang, dia pergi cari. Tuhan tidak menjanjikan kalau kita jadi domba, saudaraku, gak boleh terjadi apa-apa, loh, saudaraku. Nah, ini yang kita nggak sense di situ. Nggak sense loh kita. Sorry, saya kalau makin lama makin keras, saudaraku. Kita tidak sense loh. Kita seolah-olah merasa ini kita kebal semuanya. Itulah yang akan menghancurkan rohani kita. Itu yang membuat kita itu nanti kecenderungannya menyalahkan Tuhan, saudaraku. Tuhan tidak pernah menjanjikan domba itu tidak boleh sakit, loh, saudaraku. Tuhan tidak pernah menjanjikan domba itu kakinya tidak bisa keseleok, ke got. Enggak, loh, saudaraku. Ya. Bahkan dia ngomong kalau yang sakit, aku berarti bisa sakit kan? Kalau yang tersesat, aku pergi cari. Berarti karena bandelnya domba itu bisa tersesat kan? Dia juga pergi cari loh, saudaraku. Tapi ketika kita mau ngerti begini, kita tidak mau memahami dengan cara yang tepat. Pokoknya kalau aku domba, enggak boleh terjadi apa-apa sama aku. Waduh, kasihan orang Kristen kalau seperti itu, saudaraku. Kasihan banget. Begitu. Kasihan banget. Nanti kalau dia ngerti begitu, di dalam 8-9 bulan itu imannya hancur, saudaraku.
Bagaimana kalau tahun depan ternyata COVID tidak selesai? Dia lihat Tuhan sudah lain sekali, saudaraku. Tuhan apa ini? Tidak bisa tolong saya. Itu loh dia cara lihatnya, saudaraku. Padahal Tuhan tidak pernah ngomong, langit selalu cerah. Tuhan tidak pernah ngomong, ya, tanpa ada hujan hidup ini. Tuhan tidak pernah ngomong, matahari tak bersinar, saudaraku. Kadang-kadang bisa hujan, kadang-kadang bisa badai, kadang ada petir, saudaraku. Tapi Tuhan menjanjikan penyertaan sempurna loh. Tuhan menjanjikan dia menyerahkan nyawanya loh, saudaraku, begitu. Kadang-kadang di dalam kemanjaan kita seorang Kristen, saudaraku, kita tidak mengerti seperti itu. Seolah-olah kalau saya sudah orang Kristen, saya tidak boleh sakit. Saya tidak boleh rugi. Saya tidak boleh kurang ini, tidak boleh kurang itu, saudaraku. Nah, kekeliruan seperti itu akan membawa kedekatan kita dengan Tuhan itu rusak, saudara sekalian, begitu. Sebenarnya kalau kita mau jujur ngakui, pelan-pelan saya pakai cerita, storytelling, saudaraku, sehingga saudara gampang ngertinya gitu ya. Coba lihat diri saudara, jujur yuk. Kita domba ini kan, saudara ada yang umur di atas 50-an, ada yang lebih tua dari saya, ada yang lebih muda dari saya. Dan di antara saudara itu, saudara masing-masing juga ada sakitnya bukan? Nggak tahu sakitmu apa, mungkin ada sakit berbahaya, ini itu kan. Nah, kalau saya jantung udah operasi, mata saya satu udah buta, satu lagi pendarahan gitu, saudaraku kan gitu. Masa saya nuntut Tuhan, saudaraku? Tuhan kok mata saya buta? Masa saya begitu? Coba jujur yuk. Tuhan masa mata saya nggak bisa lihat, kok kamu begitu? Fair nggak saya gitu sama Tuhan? Sementara sebelum mata saya buta itu, saya bisa lihat dengan bagus, Tuhan berkati saya, Tuhan kasih saya istri, anak-anak, saya bisa melayani dengan baik. Tapi sekarang setelah saya mata satu tidak bagus lagi, Tuhan kamu kok kayak gitu? Saya kan melayani kamu, saya ini. Fair nggak hidup ini, saudaraku? Waktu kita dapat semua berkat dari Tuhan, kita muji-muji Tuhan. Tapi ketika kita sudah mengalami banyak hal karena faktor usia menggerogot dari dalam, faktor tubuh kita marah sama Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan itu di mana, bos? Yuk, pakai istri, suami istri, yuk. Kalau you benar-benar sayang istrimu, you benar-benar sayang suamimu, ya. Pada saat sekarang ini istrimu cantik, suamimu gagah, no problem at all, saudaraku, pasti sayang. Tapi justru pembuktian, kedekatan, keintiman suami istri dibuktikan pada saat nanti you sudah tua, men. Istrimu sudah 60, kamu sudah 63, tidak secantik dulu lagi, tidak segagah dulu lagi suamimu. Udah banyak. Saat itu you sayang atau you ngomong, sorry ya, Ma, kamu sudah barang rongsokan, udah nggak bisa apa-apa lagi. Sorry ya Pak, saya tidak bisa jaga you begitu terus. Ya. Dikit-dikit saya harus mandiin, udah stroke ringan begini. Nah, kalau you ngomong gitu, kedekatan you orang retak hancur lebur. Tapi bagaimana dengan suami yang mengatakan nggak apa-apa, Ma? Kalau you sudah begitu, karena kamu memang usianya sudah tinggi, Ma. Ya kalau usia tinggi, ya pastilah. Ya pinggang bisa sakit, mata wajar lah, Ma. Kan nggak apa-apa. Masih ada saya yang jaga kamu. Aduh, itu mengharukan, men. Nah, dengan Tuhan juga mesti begitu. Dengan Tuhan juga mesti begitu. Kita tidak fair. Kalau Tuhan kasih kita berkat hebat, kita puji-puja, teriak-teriak. Tapi waktu kita susah, kita maki, kita marah. Jangan dong. Kita nggak fair sama Tuhan, juga nggak fair sama diri kita sendiri. Begitu. Jadi pada waktu kesulitan datang, mulut kita itu tidak mengucap berkat lagi, saudaraku. Mulut kita itu penuh dengan menggerutu. Sama seperti orang Israel, saudaraku. Begitu. Kan tidak fair. Jangan dong jadi anak Tuhan. Di situ dipertaruhkan keintiman kita dengan Tuhan. Kok Ayub marah kepada istrinya? Kok mau terima yang baik dari Tuhan aja ya? Kalau ada yang tidak baik, kenapa Ayub marah ya? Kalau kamu berani terima berkat dari Tuhan, you harus berani terima juga bagian hidup yang sulit dari Tuhan. Begitu. Yang dari Tuhan artinya yang God let it happen. Yang Tuhan izinkan terjadi. You harus bisa menerima bagian itu. Kalau you hanya mau terima enak saja, hidupnya tidak fair. Jadi kalau saya tadi teman-teman misalnya Pak Antoni gimana mata, saya bilang ya mau gimana ya, kalau mata saya satu udah nggak bisa lihat, ya nggak apa-apa juga kan masih ada satu lagi. Masa saya harus nuntut Tuhan? Itu cara memahami karena saya menjalankan seperti itu, saudaraku. Dan bagi saya tidak ini loh, saya tidak harus Tuhan kok begitu, enggak loh. Saya terima bagian hidup ini, that is okay, begitu. Tuhan itu sudah serahkan nyawanya untuk saya loh. Saya kenal suara dia. Dia kenal saya, saudaraku. I know his voice, ya kan? Karena saya domba, saya kenal suara Tuhan. Saya gini-gini, matamu tidak melihat dengan bagus lagi. Tuhan sayang saya loh. Tidak membuat saya menjadi marah sama Tuhan, benci sama Tuhan. Enggak loh. Dengan kondisi begini, saya makin menyadari loh. Tuhan tuh sayang sekali sama saya. Nah kan kebalikan cara berpikir kan saudaraku.
Coba, istrimu sudah 60-an sakit-sakit, you tambah sayang dia. Dia tambah sadari loh, suami saya itu sebenarnya sayang sekali sama saya. Di tengah saya sakit pun, dia tetap care-nya luar biasa. Saya dalam keadaan sakit, saya tambah bisa merasakan baiknya itu suami loh. Can you imagine life? Orang nggak mau, men. Orang udah susah 8 bulan ini teriak-teriak sama Tuhan. Mesti dalam 8 bulan ini, saudaraku, begitu sulitnya kita tambah harus bisa merasakan baiknya Tuhan. Mestinya keterbalikan itu. Tapi rata-rata enggak loh. Marah loh anak-anak Tuhan itu. Marah loh, men. Jangan dong. Dipertaruhkan intimasi with God, kedekatan dengan kita dengan Tuhan, dipertaruhkan faith in Christ, dipertaruhkan juga kita punya Christian worldview, cara pandang Kristiani terhadap semua problem kita hadapi. Itulah kedewasaan rohani, saudaraku. Kalau tidak, wah, udahlah Pak, ngapain jadi Kristen? Buat apa? Hanya begini aja, ada kasihan orang begitu, saudaraku. Kasihan orang begitu. Kalau berkat nomor 1, dia cepat ke depan. Nah, kalau sudah begini, dia mundur, saudaraku, begitu. Jangan dong. Ya, jadi kesetiaan itu teruji lewat masalah yang kita hadapi, baik yang air mata, tantang itu teruji. Tuhan tahu semuanya, saudaraku. Tuhan tahu semuanya. Nah, ada suatu kebahagiaan tersendiri bagi setiap kita. Jikalau kita mau begini dan kita jalani, kita praktekkan, itu sukacitanya tak bisa diukirkan dengan kata-kata, saudaraku. Tidak bisa diukirkan kata-kata. Sukacitanya hanya bisa jelaskan, saudaraku, dengan hatimu terharu bukan main. Dia akan mengatakan, Tuhan, dalam keadaan begini pun, aku nggak pernah menyalahkan Engkau. Never. Dan dari mulutku, aku tidak akan menyalahkan Engkau. Karena you telah baik buat saya. You sudah serahkan nyawaku buat aku. You too good for me. Begitu Tuhan. You telah baik buat saya. Hanya begini aja, saya kalau menyalahkan Engkau, saya menjadi orang yang tidak tahu diri sama sekali. Saya membaca firman Tuhan. Orang-orang itu, rasul-rasul itu, mereka bukan sekedar berkorban Tuhan. Mereka menyerahkan nyawanya untuk Tuhan pun, mereka tidak bersungguh-sungguh. Ada suatu kerelaan untuk berkorban bagi Tuhan, saudaraku. Can you imagine life? Kalau kita belajar merenungkan seperti ini. Sorry to say, kalau khotbah sampai momen seperti itu, saudaraku, saudara pasti akan tertusuk kalau selama ini saudara selalu marah sama Tuhan. Udahlah, mama doalah, gak usah, saya nggak ikut lah. Doa terus nggak ada hasil apa-apa. Kasian banget kita jadi orang Kristen. Kasian banget. Kita sama sekali tidak mengerti lagi konsep domba dan gembala. Kalau begitu model kita. Kalimat-kalimat kita itu sudah tidak reasonable. Kalimat-kalimat itu sudah tidak rohani. Kalimat kita pencetusan emosional yang tidak akal sehat, yang tidak menurut aturan spiritual lagi, saudaraku. Begitu. Jadi kita seperti orang tidak bertuhan lagi. Kasian banget. Bukan Tuhannya kasian, kitanya kasian, saudaraku. Itu hanya menandakan kestabilan kerohanian kita waktu diuji dengan zaman sekarang tidak kuat bertahan, saudaraku. Karena waktu bangunnya tidak strong enough. Tidak cukup kuat, saudaraku. Begitu. Ya. Zaman di mana kita menjadi kecil, kita menjadi dibangun dengan rohani itu tidak strong enough untuk menjadi zaman seperti ini. Maka terjadi penyaringan. Berapa banyak orang Kristen pendeta yang kolaps dalam hal ini, saudaraku. Ya. Karena mereka merasa itu. Di Surabaya, saya tidak sebut nama, saudaraku ya. Mungkin karena COVID sudah merajalela seperti itu, pendeta juga ikut stres kan. Pendeta manusia biasa juga, dia butuh hidup, saudaraku. Saya melihat khotbahnya di YouTube. Khotbahnya luar biasa sekarang. Dia khotbahnya. Kasih persembahan dalam 3 bulan, 6 bulan, Tuhan pasti memberkati. Kalau Tuhan tidak berkati, saya turun jabatan jadi pendeta. Saya koyak-koyak Alkitab. Saya dengar, saudaraku. Saudara bisa cek di YouTube, ketik ya, pendeta menyobek Alkitab langsung keluar. Kalau 3 bulan, 6 bulan di depan Tuhan tidak berkati, saya lepas jabatan pendeta. Saya koyak-koyak ini Alkitab. Tuhan pun diancam, bos. Di mana letak iman Tuhan pun diancam. Saya koyaknya Alkitab, saya lepas jabatan pendeta. Siapa suruh you jadi pendeta? Hebat sekali. Jadi bukan masalah hidup aja dipersalahkan. Maka Tuhan pun diancam Alkitab, saya koyak, saya turun jabatan. Orang sudah sampai titik nadir yang paling lemah kerohanian, saudaraku. Itu contoh patun bukan jemaat loh. Itu pendeta, men. Saya dengarnya hati saya hancur, bos. Yuk nggak boleh begitu sama Tuhan. Seolah-olah you mengancam Tuhan di depan jemaat mendengarkan. Dan jemaatnya teriak amin. Mengerikan sekali. Wah, janganlah begitu, saudaraku. Ya, seolah Tuhan bisa dipermainkan dengan cara kita seolah kita pendeta itu, ya kalau tidak kasih saya turun jabatan Tuhan, saya koyak ini Alkitab. Wah, berat sekali itu ya.
Itu bahaya sekali, saudaraku. Kita lupa siapa kita ini, pendeta ini. Kita hamba, men. Kita dulos. Kita budak, men. Kita diselamatkan karena anugerah, bos. Kita udah hancur, berantakan, terhilang. Masuk neraka karena ditolong Tuhan. Menjadi alatnya kita berani berteriak kepada menghina majikan kita. Di mana keintiman dengan Tuhan itu? Di mana Christian worldview itu, saudaraku? Di mana faith in Christ itu, saudaraku? Coba you lihat. Saya berharap setiap kita, saudara sekalian, whatever happened to you, you harus berani percaya, saudaraku. Ya, Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kau. Never. Tuhan menjanjikan penyertaan sempurna. Satu domba hilang, dia pergi cari loh. Dia menjadi penyertaan sempurna. Tapi kadang-kadang you harus hadapi langit mendung. Kadang-kadang you menghadapi peristiwa sifatnya dilematis. Kadang-kadang you terpaksa harus menguraikan air mata. Kadang-kadang you harus terpaksa, saudaraku, ya, merelakan kehilangan yang amat berharga yang kamu miliki. Ya, itulah hidup, saudaraku. Bahkan kehilangan kesehatan juga bisa. Kan begitulah. Hidup kan begitu, saudaraku. Nah, mestinya kita makin tua, saudaraku, fisik pasti makin turun. Tapi rohani kita harus makin naik loh, saudaraku. Harus makin naik loh. Fisik pasti makin turun. 50, 55, 60, fisik itu makin turun. Tapi rohani harus makin naik loh, saudaraku. Begitu loh. Mengenal Tuhan itu jauh lebih hebat. Mengenal Tuhan jauh lebih baik, saudaraku. Baik itu pakai air mata, pakai berkat, apa aja loh, saudaraku. Jadi intim dengan Tuhan itu tak tergoyangkan oleh situasi, kondisi apapun. Puji Tuhan loh ada COVID. Jadi terbukti, ya, kelihatan semua. Buka kedok, who is who. Siapa adalah siapa. Kelihatan semua kan sekarang, saudaraku kan. Kesetiaannya, kesungguhannya, ya saudaraku, kelihatan semua. Tidak bisa ditutupin lagi, saudaraku. Bagi yang hanya pokoknya Tuhan itu berkat, hari ini habis dia. Nah, mulai marah. Mulai marah. Tapi bagi yang mengerti dengan baik, justru saat sepertilah pembuktian Tuhan, tidak pernah lu tinggalkan engkau Tuhan. Dalam keadaan seperti ini pun Tuhan, aku masih makan, anak istriku masih makan Tuhan, masih banyak orang jauh lebih susah dari saya. Thanks to God. Orang masih bersyukur, masih terima kasih sama Tuhan. Dia berarti mengerti penyertaan Tuhan itu sempurna. Immanuel, saudaraku. Saudara melihat hidup, ini yang akan membesarkan rohani kita dalam perjalanan I do know. Tahun depan COVID masih mengganas, I don't know, saudaraku. Yang saya tahu adalah bagaimana kita membangun benteng iman kita. Kedekatan kita dengan Tuhan. Kesungguhan kita, komitmen kita, kita punya faith, kita punya Christian worldview, cara pandang dan problem yang kita hadapi dalam dunia ini, saudaraku. Begitu. Kalau dalam yang kita ingini, yang kita miliki, saudaraku, tidak semua akan tercapai. Ya kan? Tidak semua. Dan apa yang kita miliki itu tidak mungkin kita bisa pertahankan seutuhnya sampai kita mati lah, saudaraku. Karena ini kan dunia nirvana. Sehat aja badannya kan makin lama makin lapuk ini. Nggak mungkin bisa pertahankan dari anak gadis tetap sampai tua tetap anak gadis, kan nggak mungkin, saudaraku. Kecuali tidak married, ya tetaplah anak gadis. Nanti meninggalnya di batu nisannya ditulis, ya, dari utuh kembali ke utuh ditanam kembali, saudaraku, kan begitu. Tapi kalau you sudah jadi oma, jadi nenek, yes, changing, man. Nanti tua, rambut juga ikut putih, kan begitu. That's life. Masa kita tidak mau terima bagian hidup begini, saudaraku? Masa kita nggak mau? Coba, saudara, nanti saudara malam sebelum tidur ya, just for 15 minutes. You kaji ulang semua hidupmu itu. You lihat pelan-pelan. Di situ you melihat tangan Tuhan di situ. Dan ada bagian-bagian yang kita sesali. Kenapa? Tuhan, kok saya begitu ya ngomongnya? Kok saya berkata begitu sama kamu ya Tuhan? Kok saya doanya begitu sama Tuhan? Tanpa kita dalam hati kita menyikapi, kadang-kadang dalam emosi kita kepada Tuhan loh. Kok saya seperti ini ya Tuhan? Apa saya tidak intim dengan you ya Tuhan? Begitu. Saudara, kalau saya boleh menggarisbawahi satu kalimat ya. Dalam situasi kondisi apapun, Tuhan adalah pribadi yang tidak boleh dipersalahkan. Never. Please, jangan. Sekalipun bagi you itu tidak fair yang terjadi. Tapi harus juga garisbawahi sebagai seorang percaya. Dalam hal kondisi apapun terjadi sampai separah apapun, Tuhan bukanlah pihak yang harus dipersalahkan. Tidak pernah, saudaraku. Tidak pernah. Karena kedekatanmu dengan gembala itu mengharuskan you berkata demikian. Apa sih yang Tuhan tidak berikan kepada saya? Apa sih? Apa sih yang Tuhan tidak pernah kasih sama saya? All.
Dia sudah memberikan semuanya, bahkan hidupnya, nyawanya. Dia sudah kasih. Ada yang lebih hebat dari nyawa Tuhan? Tidak ada loh, saudaraku. Tidak ada loh. Hanya ketika aku menjalani, aku tidak mampu memahami dengan dalam. Oleh sebab itu, Tuhan itu bekerja step by step. Supaya kita tambah lama, tambah dewasa rohani. Lewat banyak hal yang sulit. Lewat banyak hal tentang berkat. Lewat banyak kendala, kesulitan. Kadang-kadang kesulitan itu mendidik kita lebih kuat, saudaraku. Seperti COVID ini, membuat kaki kita makin kokoh untuk berjalan. Mungkin suatu hari kalau gereja sudah boleh ibadah tatap muka, membuat kita lebih sadari. Udah lama nggak boleh loh. Tuhan kasih kita, mungkin kita malah ini akan lebih tekun. Kesempatan tiap selalu datang loh. Begitu kan, begitu kan. Tuhan kasih lagi, boleh beribadah di gereja lagi. Kita harus layani sungguh-sungguh loh. Tidak selalu datang, lihat udah setahun nggak boleh loh bergereja. Kan demikian. Siapa yang tahu? Ini merupakan cara Tuhan mendidik kita. Mungkin sebagian kita ada yang jemaat yang sama sekali tidak menghargai gereja. Ada kan? Datang asal-asalan, kadang juga ya pakai pakaian asal. Sekarang sama sekali nggak boleh datang. Can you imagine? Sama sekali tidak boleh datang. Kan gitu. Pengen pun nggak boleh, rindu pun tidak boleh, saudaraku. Begitu. Jadi waktu kita suatu hari masuk gereja dengan sikap yang sudah harus berubah loh, lewat 8 bulan, 9 bulan ini. Melihat gereja sebagai suatu tempat yang tidak selalu ada kesempatan datang beribadah kepada Tuhan, saudaraku. I don't know tomorrow. Tapi lewat peristiwa seperti, hati kita harus belajar melihat kebesaran Tuhan di situ. Saudara, saya tidak tahu masalah yang kau hadapi seperti apa. Saya tidak mengerti perjalanan rohani seperti apa. Tapi hari ini, ketika saya memberikan firman Tuhan, saya merasa Tuhan itu menaruh sesuatu di hati saya untuk berbicara kepada saudara sekalian. Mungkin saudara adalah orang-orang penting di gereja. Boleh jaga gerejamu baik-baik. Kalau suatu hari Tuhan kasih kesempatan, boleh ibadah, tatap muka lagi, rawatlah dengan bagus. Karena tidak selalu dapat sekarang. Begitu. Ya kan? Engkau orang-orang yang selalu cinta Tuhan, rajin melayani. Begitu. Kalau Tuhan kasih kesempatan lagi, boleh melayani gereja, layanilah dengan sungguh-sungguh. Mungkin untuk kita waktunya tidak banyak, saudaraku. Ya, layani dengan sungguh-sungguh. Kita nggak tahu kapan juga Tuhan datang. Selagi masih ada kesempatan, selagi hidup ini masih diberikan waktu oleh Tuhan, saudaraku, do our best. Do our best. Ya, 8 bulan ini menjadi satu cambuk yang amat kuat. Tidak boleh lagi asal-asalan pelayanan. Tidak boleh nantilah kalau sempat. Kadang-kadang suamimu seperti itu, Bu. Begitu loh. Karena merasa dia sukses di sini, nanti lama mama aja ke gereja. Mulai sekarang mungkin jangan lagi. Jangan lagi, saudaraku. Maybe waktu yang Tuhan berikan itu kepada kita itu tidak banyak, saudaraku. Begitu. Jadi saudara perhatikan hari ini, Tuhan berkata, akulah gembala yang baik. Domba-domba yang baik pasti mendengar suaraku. Dan aku mengenal domba-dombaku. Kita berjalan di belakang Tuhan Yesus. Kalau kita berjalan di belakang Tuhan Yesus, saya mau tanya, apa yang kamu takutkan dalam hidup ini? Kekurangan? Sakit? Kemalangan? Kekelaman? You takut? Tuhan berdiri di depan. You takut? Saya tidak takut. Saya tidak takut, saudaraku. Saya tidak takut. Ikut Tuhan dari belakang. Saya tidak takut, saudaraku. Jujur to say, sedikit kesaksian. Di tengah pandemi seperti ini, saya turun ke jalanan, saya buka program setulus hati. Saya bantu mereka janda-janda yang susah, kasih mereka tempat tidur, ini, itu. Saya baru mulai lagi kemarin, saya bedah rumah satu di Tanah Merah, di Kelapa Gading. Itu janda miskin sekali. Ya, saya turun ke jalan, menjumpai jemaat yang sangat susah sekali untuk menolong mereka. Saya pakai protokol kesehatan, saudaraku. Ya, karena saya lihat, Tuhan, siapa lagi kalau yang mau turun? Kalau bukan yang namanya pendeta. Aku turun, Tuhan. Dan aku tahu saya bekas operasi jantung. Teman bilang, you bahaya. Saya pakai protokol, saya pakai semua. Saya jemput mereka, saudaraku. Saya lihat mereka. Saya ke tempat mereka, melayani mereka. Sampai hari ini Tuhan pelihara saya. Tuhan jalan di depan saya. Bukan tindakan nekat, no. Bukan tindakan supaya kelihatan gagah, bukan. Tindakan adalah karena hatinya pingin, hatinya tulus, hatinya mau, dan Tuhan jaga, saudaraku. Itu saja sih senjatanya, tidak lebih dari itu, saudaraku. If you have heart, you punya hati.
You punya kedekatan dengan Tuhan. Itu mahal, saudaraku, itu mahal. Dengarin baik-baik, saudaraku. Kedekatan intimasi dengan Tuhan itu mahal. Sama dengan hubungan you dengan istrimu itu. Sejak kami kenal dulu, Pak, waktu SMA, waktu kuliah di Amerika, di Australia, itu mahal. You pelihara sampai hari ini. Dengan Tuhan itu jauh lebih daripada itu, saudaraku. You punya intimasi. Puluhan tahun you belajar firman. Cara berpikirmu itu untuk melihat banyak hal. Dan you punya iman yang dianugerahi, saudaraku. Iman itu anugerah Tuhan. Ya. Proses peneguhan iman butuh perjuangan kita. Ya. Orang yang tidak berjuang, imannya biasa-biasa aja, saudaraku. Ya. Iman memang anugerah, tapi untuk peneguhannya butuh perjuangan. Kalau iman tidak butuh perjuangan, kenapa beda-beda? Ada yang kuat bukan main, ada yang lemah luar biasa, saudaraku. Jadi saudara, bawa pulang firman ini. Bawa pulang, nanti renungin, lihat kembali diri sendiri, saudaraku. Tuliskan di loh hati kita, saudara sekalian, apapun. Baik mau sakit kek, mau apa kek, ya. Mau buta kek, mau mati, mau apa kek, Tuhan adalah posisi yang tidak boleh dipersalahkan. Tidak bisa. Harga mati, saudaraku. Harga mati. Tuhan tidak boleh persalahkan dalam hal apapun. Karena kita sudah tahu terlalu banyak. Tuhan baik sekali, saudaraku. Sekalipun dia tidak tolong kita, tetap Tuhan itu baik, saudaraku. Tanamkan di hatimu itu, maka kamu akan lihat kebesaran Tuhan. Makin lama hidup, engkau makin mencintai Tuhan. Saudaraku, engkau makin mengerti hati gembala itu. Dan engkau saya domba jalan dari belakang. Saudaraku, mari kita tundukkan kepala sebentar. Saudara lihat dirimu masing-masing hari ini. Coba lihat ke dalam hatimu yang paling dalam. Tuhan Yesus yang seperti apa yang kau sayang? Tuhan yang hanya memberi kamu hidup enak? Atau Tuhan yang membalut pada saat kamu luka? Atau Tuhan yang menghapus air matamu? Atau Tuhan tetap sayang pada hari tuamu, badan sudah tidak kuat, tapi you rasa Tuhan itu baik? Pada saat 8-9 bulan ini you tidak berdaya, tapi you rasa Tuhan tetap cukup kan? Tak kurang, Pak. Masih semua masih oke. Bagaimana engkau percaya Tuhan, gembala yang selama ini engkau percaya? Doa masing-masing 1-2 menit. Kalau berapa hari ini ada rasa tidak puas dalam hatimu kepada Tuhan, mari kita selesaikan hari ini. Mungkin ada doa sendiri, kau minta ampun, karena tanpa sadari keluar hati yang seperti itu. Kau bilang sama Tuhan, aku manusia biasa, kadang-kadang timbul pemikiran yang tidak baik. Kau bilang sama Tuhan, kadang-kadang aku merasa, kenapa aku tidak sebaik dulu lagi? Kenapa aku tidak sejaya dulu lagi? Kenapa aku tidak bisa menerima kenyataan yang ada? Kenapa selalu aku referring to the past? Selalu begitu. Kau bilang sama Tuhan, ajarku Tuhan lebih matang rohani dalam menjalani hidup ini. Mengerti Tuhan Yesus sedalam-dalamnya. Mengerti hati Tuhan sedalam-dalamnya. Dan memahami hati sendiri sebaik-baiknya supaya bisa mendekat kepada Tuhan. Suara orang asing pasti you tidak mau dengar. Kalau dia seorang perampok, pencuri, domba-domba pasti lari. Tapi kalau suara gembala you dengar, you pasti ikuti. Demikian pun hari ini, you pasti dengar suara Tuhan. Tuhan Yesus ngomong, aku gembala yang baik loh. Tuhan Yesus ngomong, kau domba-dombaku. Tuhan Yesus konfirmasi, dia menyerahkan nyawanya untuk you. Tidak ada lagi yang dia pertahankan. Dia jaga you mati-matian. Tapi jangan sekali-sekali engkau nyalahkan dia ya, dalam hal apapun. Jangan sekali-sekali engkau salahkan dia ya. Jangan. Gak fair hidup ini. Terima kasih Tuhan. Untuk malam ini, ada berkat tersendiri dalam rohani kami. Ada pencerahan buat kami, pemahaman tentang kau, pemahaman tentang diri. Makasih sekali Tuhan Yesus. Di tengah zaman yang porak-poranda ini, engkau berkenan hadir. Engkau berbicara kepada kami lewat Zoom. Makasih Tuhan.
Sentuhlah hati jemaat lewat firman. Kami bukan siapa-siapa Tuhan, kami hanya alat. Roh Tuhanlah yang bekerja lewat firman, menyuburkan rohani kami, membawa kami kepada kedewasaan rohani yang diperkenan oleh Tuhan. Berkati City of Love Tuhan Yesus. Jikalau kesempatan kau beri, boleh bergereja tatap muka, kau pelihara gereja itu Tuhan. Gereja yang selalu mencintai Engkau, gereja yang selalu menjawab tantangan zaman. Kau berkati dengan pelayan-pelayan yang punya hati. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.